watching you misguided, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't need to judge, but when you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan nama saya Siti Rabia Delilah dari kelas 10 PKJ 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang pertama, yang dengan berjudul Network Fundamental dan Instalasi Pengenalan Cisco Packet Tracer. Apa sih network fundamental itu? Jadi, network fundamental adalah dasar-dasar pengetahuan mengenai jaringan komputer, mencakup konsep, komponen, serta topologi yang memungkinkan komputer saling bertukar data. Nah, di sini ada pengertian topologi dan juga ada beberapa jenis-jenis topologi. Apa sih topologi itu? Jadi, topologi jaringan adalah metode, pola, atau struktur fisik dan logis yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dalam suatu jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama yaitu jaringan topologi jaringan star. Ini adalah contoh gambar dari topologi jaringan star. Jadi, kalau topologi star ini semua perangkatnya tuh terhubung langsung ke pusatnya. Pusatnya itu switch. Jadi langsung nyambung. Nah, kelebihan dari topologi star ini, misalkan nih, jika satu perangkat rusak, jaringan lain tidak akan ikut terganggu rusak. Nah, kalau kekurangannya, misalkan nih, jika perangkat pusat, kalau perangkat pusat itu berarti switch-nya rusak, maka yang lain seluruh keseluruhannya juga jaringannya akan ikut mati. Yang kedua, ada topologi jaringan bus. Ini adalah contoh gambar dari topologi bus. Jadi, topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel, yang dimana ini adalah kabel utama yang menjadi jalur data. Kelebihan dari gambar topologi bus ini, misal hemat kabel dan mudah diinstal untuk jaringan kecil. Nah, kalau kekurangannya yaitu rentan terhadap kemacetan data, dan jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan ikut terganggu. Nah, yang ketiga ada jaringan topologi ring. Nah, topologi ring yaitu perangkat terhubung membentuk lingkaran yang tertutup, di mana data mengalir dengan satu arah. Kelebihan dari topologi ring ini yaitu menghindari tabrakan data. Kalau kekurangannya yaitu jika satu perangkat rusak, maka seluruh jaringan akan ikut berhenti. Kalau yang nomor 4 ada topologi jaringan mesh. Ini adalah contoh gambar dari topologi jaringan mesh. Jadi, kalau jaringan mesh ini setiap perangkatnya tuh saling terhubung langsung ke banyak perangkatnya lain. Jadi dari perangkat ke perangkatnya yang langsung terhubung, yang untuk menciptakan jalur ganda. Kalau kelebihan dari topologi mesh ini sangat andal jika satu jalur putus, data tetap bisa mengalir melalui jalur yang Nah, kalau kekurangannya yaitu membutuhkan banyak kabel. Kalau yang terakhir yaitu topologi jaringan tree.
yang dimana topologi ini adalah kombinasi dari topologi bus dan topologi star. Biasanya topologi tree ini bercabang-cabang. Kelebihan dari topologi tree ini cocok untuk jaringan yang berskala besar dan yang bercabang-cabang. Nah, kurangannya, misalkan jika kabel pusatnya rusak, maka cabang yang di bawah pun akan ikut terputus. Selanjutnya, 2000 years later. pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. 2000 years later. Selanjutnya, ada komponen dasar jaringan dan jenis jaringan berdasarkan area. Nah, jenis-jenis jaringan berdasarkan area ada beberapa. Yang pertama, PAN. PAN itu singkatan dari Personal Area Network. Jadi, PAN ini jaringan yang berskala kecil atau bisa juga disebut sebagai jaringan pribadi. Karena contohnya nih, seperti Bluetooth smartphone, headset. Nah, yang kedua ada LAN. LAN itu singkatan dari Local Area Network, yang dimana jaringan ini cakupannya hanya terbatas. Contohnya seperti rumah, kantor, sekolah, dan lab komputer. Nah, yang ketiga ada MAN. MAN ini adalah singkatan dari Metropolitan Area Network. Ini tuh jaringan yang menghubungkan komputer di dalam satu kota. Nah, yang terakhir ada WAN. WAN ini adalah Wide Area Network, yang dimana ini tuh jaringan geografis luas. Misalnya antar kota atau antar negara. Lanjut, di sini ada komponen dasar jaringan. Untuk membangun jaringan dibutuhkan komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama contohnya ada komputer klien dan server. Klien di sini adalah pengguna dan server ada penyedia layanan atau data. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card. NIC ini adalah kartu jaringan agar komputer bisa terhubung ke kabel atau WiFi. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel jaringan ini adalah sebuah media transmisi seperti UTV atau fiber optik. Nah, yang keempat ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu seperti router dan switch. Router misalnya menghubungkan jaringan yang berbeda-beda, sedangkan switch adalah menghubungkan di jaringan lokal. Nah, yang terakhir ada protokol. Protokol di sini adalah aturan komunikasi. Selanjutnya, di sini ada jenis jaringan berdasarkan koneksi. Yang pertama ada wired. Wired adalah berkabel. Jadi menggunakan kabel umumnya lebih stabil dan cepat. Biasanya kalau wired ini menggunakan kabel UTV dengan konektor RJ45 yang langsung terhubung ke switch atau ROM. Fungsi dari RJ45 itu apa sih? Jadi fungsinya kalau misalnya nih kita lihat mentahan kabel. Kalau mentahan kabelnya itu kayak bercabang-cabang, kayak berserabutan, kayak benar-benar masih bercabang-cabang itu kan, enggak rapi-serapi kalau udah dipasangin RJ45 kan. Nah, jadi kita perlu lagi tuh sebuah media lagi, yaitu alat untuk menghubungkan antara kabel dengan jaringan komputer. Nah, disebutlah dengan RJ45.
yang nanti akan dihubungkan ke port laptop ataupun pada komputer. Nah, setelah ini selanjutnya ada wireless atau nirkabel. Wireless di sini tidak sama sekali menggunakan kabel, tetapi menggunakan wifi, gelombang radio, atau paket data seluler. Nih, kayak mau dicontohkan simulasi saja ya. Kalau misalnya di satu ruangan lab yang ada banyak beberapa komputer yang menggunakan kabel atau wired, yang pasti itu akan kurang efisien karena kan akan bercabang-cabang kabel, akan pokoknya kurang efisien. Maka dari itu adalah wireless untuk mengefisienkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah penjelasan dari aplikasi Cisco Pocket Tracer. Jadi, Cisco makasih ya guys. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu penginstalan dan penjelasan tentang Cisco Pocket Tracer. Jadi, Cisco Pocket Tracer ini adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang digunakan untuk merancang, mengkonfigurasi, dan memvisualisasikan topologi jaringan komputer tanpa perangkat keras PC. Oke, di sini saya akan mentutorialisasikan cara mendownload aplikasi Cisco Pocket Tracer ini. Kita masuk ke Chrome, lalu tulis Cisco Pocket Tracer. Kita klik link yang tertera di sini. Ya guys, jangan lupa kita harus login dulu. Di sini klik login. Dari sini, karena udah login itu kayak gini, bakal ada nama kita. Di sini tuh ada beberapa pilihan untuk perangkat-perangkat kita. Nah, di sini perangkat aku menggunakan Windows, jadi klik Windows. Di sini kita lihat karena aku sudah mempunyai aplikasinya, jadi kita skip aja, langsung masuk ke aplikasi. Oke guys, jadi sebelum masuk aplikasi Cisco Pocket Tracer, kita harus mematikan koneksi internetnya terlebih dahulu. Lalu masuk. Jadi ini adalah halaman aplikasi dari Cisco Pocket Tracer. Di sini ada dua bagian, ada logical, ada juga physical. Nah, apa sih perbedaan logical sama physical ini? Jadi kalau logical itu kayak ini simbol-simbol, enggak sama persis kayak yang benernya. Tetapi kalau di physical ini tuh kayak gambar benerannya.
kayak bener real itu perangkatnya gitu. Aku bakalan membuat simulasi di aplikasi Cisco Pocket Tracer secara sederhana ya guys. Jadi siapkan router, switch, guys, siapkan dulu switch, lanjut dua VC, karena aku akan membuat jaringan yang sederhana. Lanjut kita sambungkan memakai kabel. Ini aku memakai kabel automatically cross connection type. VC kita sambungkan ke switch. Dari VC 1 juga. Sambungkan ke switch. Ini juga belum beres guys di sini karena kita harus mengkonfigurasi VC-nya terlebih dahulu. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini kita harus memasukkan IP address-nya guys. Nah, IP address di sini berfungsi sebagai alamat. Contohnya nih, seperti kita memesan paket, kalau misalnya tidak memakai alamat rumah, maka paketnya juga tidak akan sampai ke kita. Nah, sekalipun dengan ini IP address ini adalah sebagai alamat untuk mengirimkan data supaya tidak salah. IP di sini 192.168.1.1. Langsung enter aja. Nah, kalau buat subnet masnya itu langsung otomatis. Nah, selanjutnya yang VC satunya juga sama, kita masukkan IP-nya. 192.168.1.1.2. Kita masuk ke switch-nya juga. Udah seperti ini. Karena udah hijau, berarti kalau hijau itu belum tandanya sukses guys. Karena apa? Karena kita juga harus mengecek bagaimana cara mengecek itu sukses atau tidak. Ada dua ya guys. Yang pertama menggunakan dan di sini udah tertera successful, tapi kita harus mencoba dengan cara command prompt. Kita klik ping si 192.168.1. Nah, di sini kalau misalnya nih guys berhasil, tulisannya tuh akan reply tone. Kalau misalnya tidak berhasil, nah guys, kalau misalnya di logical itu kayak simbol ya, kita lihat di visual. Wow, itu kayak bener-bener nyata banget ya guys, kayak bener-bener sungguhan. Oke, itulah simulasi sederhana dari saya. Semoga kalian bisa mensimulasikan di aplikasi Cisco Pocket Tracer-nya ya guys. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan apapun itu. Mohon maaf bila kurang tepat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.